Halo guys, welcome back with me Gilang di channelnya Adang Gaming. Di video kali ini gue bakal sedikit spill update progres karakter High Priest gue yang sudah setengah tahun lebih ya gue bermain RO Origin ini. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue akan sedikit spill dulu soal rebate di karakter gue ini ya. Karakter gue ini sekarang rebate di angka 16.520, atau bisa dibilang low spender kali ya. Menurut kalian gimana? Gue ini tergolong low spender, F2P, ataupun mid spender. Tapi jangan khawatir, F2P pun bisa ngikutin dong pastinya. Oke guys, gue akan bahas 15 poin penting secara singkat untuk karakter gue ini ya. Kalau kalian ada masukan ataupun komentar tentang karakter gue ini, gue pastinya welcome banget ya. Dan kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, oke? Oke guys, di sini yang pertama gue bahas itu tentang detail status karakter gue guys ya. Di sini bisa kalian lihat gua status karakter itu ada dua tipe ya guys. Yang pertama itu tipe Dex dan yang kedua itu tipe PvP ya guys. Tipe Dex-nya seperti ini, fitnya 55, intelligence-nya 99 dan Dex-nya 76. Dan ini detail status gua ya guys. Dan di sini yang kedua gua memakai status yang untuk PvP ya guys ya. Di sini gua meningkatkan fit sebanyak 83 poin, intelligence-nya 99 poin dan dex-nya 45 poin. Dan di sini detail status gua kalau mode PvP ya guys ya. Sebelum memakai sigil PvP. Oke guys, yang kedua yang akan gua bahas itu skill build-nya dari karakter gua ya guys. Di sini skill build-nya itu ada 3. Yang pertama itu ada Magnus, yang kedua itu tipe PvE atau tipe lawan boss atau support di dalam MVP. Yang ketiga itu ketika kita mode PvP atau mode battle lawan orang ya guys. Oke, gua akan spill dulu tipe Magnusnya ya guys. Oke, yang kedua tipe skill build-nya yang tipe PvE atau lawan MVP ya guys. Seperti ini build-nya. Dan yang ketiga yang bakal gua spill skill build-nya tipe PvP atau tipe lawan player lain ya guys. Seperti ini build-nya.
Oke guys, kita masuk poin yang ketiga, yaitu poin equip. Di sini equip pun gua ada tipe mode PvP ataupun yang lawan orang, dan mode ketika gua PvE atau bisa dipakai untuk grinding juga. Ini gua akan nge-spill mode ketika gua grinding atau MVP-an ya guys. Dan yang kedua ini guys, equip gua ketika PvP atau mode arena ya guys. Oke, kita masuk poin yang keempat, yaitu enchant ya guys. Di sini enchant pun gua ada dua tipe. Yang pertama itu enchant untuk gua grinding atau PvE, MVP-an. Dan yang kedua itu tipe PvP ya guys. Yang pertama ini akan gua spill mode PvE atau mode MVP-nya guys. Di mode PvE atau mode MVP-an ini gua full MATK untuk menghasilkan heal yang besar ya guys ya. Oke, yang kedua tipe enchant untuk tipe arena atau tipe PvP-nya ya guys ya. Di sini gua memakai full critical resist atau counter crit ya guys. Oke guys, di sini kita masuk ke poin kelima, yaitu feather ya guys. Untuk priest tersendiri bagi gua itu priest yang penting defense-nya kuat agar kita bisa mensupport teman kita di PvP, agar kita tidak mudah cepat mati. Seperti itu guys. Jadi gua lebih fokus ke feeder yang feeder defense guys, atau feeder hitam. Seperti itu guys. Oke, gua akan spill feeder gua ya guys.
Oke guys, kita masuk ke poin ke-6 atau Verus Core yang gua pakai di karakter gue ini ya guys. Di sini Verus Core itu sangat penting dan gua membaginya menjadi tiga tipe ya guys. Yang pertama itu tipe Magnus, yang kedua itu tipe MVP atau tipe support PvE, dan yang ketiga itu tipe Judex. Di sini pun di tipe support ini gua akan membagi lagi menjadi dua, ada yang tipe PvE untuk MVP ataupun tipe PvP ya guys. Dan ini contoh Verusnya untuk Magnus ya guys. Oke guys, untuk tipe yang kedua ini gue tipe Verusnya tipe MVP ya guys ya. Jadi untuk Verus yang digunakan sama gue ketika gue MVP-an bareng teman-teman gue guys. Oke, ini tipe Verus gua untuk mode PvP atau mode arena. Kalian bisa gunain juga Verus yang seperti ini ya guys ya. Dan tipe Verus selanjutnya yang gua pakai ketika gua mode Judex atau farming menggunakan skill Judex guys. Oke guys, kita masuk ke poin ke-7 yaitu poin kartu. Ini kartu yang digunakan adalah ketika gua mode PvE atau mode MVP-an ya guys. Oke, dan yang kedua tipe kartu ketika gua sedang mode PvP, hanya berbeda di kartu di offhand atau tameng, kartu di armor gua menggunakan makar, dan kartu di mantel gua menggunakan orc baby dan redick. Sisanya itu sama ya guys. Oke guys, di sini kita masuk ke poin ke-8 yaitu statue. Statue yang gua ambil itu gua lebih berfokus untuk meningkatkan mode PvP ya guys ya. Jadi yang gua ambil itu statue untuk meningkatkan PvP point reduction. Seperti itu guys. Oke, kita lihat statue gua ya guys.
Dan di sini untuk Omni ataupun Majesty belum gua ningkatin ya guys ya. Oke, kita masuk ke poin 9 yaitu sigil. Di sigil pada karakter gue ini gue menggunakan 3 tipe sigil. Yang pertama itu untuk attack atau grinding, yang kedua itu untuk PvP, dan yang ketiga itu untuk MVP-an atau TON juga bisa kita gunain ya guys ya. Oke, kita masuk dulu ke PvE attack dulu ya, tipe attacknya. Oke, tipe yang kedua ini tipe PvP atau tipe arena. Ini akan gua spill sigilnya. Dan tipe yang ketiga ini tipe PvE atau tipe TON juga bisa, ataupun tipe MVP-an ya guys. Ini gua akan spill sigilnya. Oke, di sini gua akan nge-spill PvE damage redaknya dan PvP damage redaknya ketika menggunakan sigil dan equip set PvE dan sigil dan equip set menggunakan tipe PvP ya guys ya. Di sini ketika menggunakan mode PvE atau mode MVP-an ya guys. Dan ini status karakter gua ketika mode PvP ya guys ya. Sudah menggunakan enchant PvP dan sudah menggunakan sigil PvP. Oke guys, kita masuk ke poin 10 yaitu medal. Gua akan nge-spill medal di karakter gua ya guys. Seperti ini medalnya. Oke guys, kita masuk ke poin 10 yaitu poin mount. Di sini level mount gua itu di level 29 dan ini adalah status dari mount gua ya guys. Oke guys, kita masuk ke poin 12 yaitu poin pet. Di sini gua bakal ngebagi menjadi dua untuk tipe yang
grinding atau MVP-an seperti biasa, dan tipe mode PvP. Untuk yang pertama yang gue pakai ini mode PvE atau mode grinding ya guys ya. MVP-an juga bisa. Oke, dan untuk mode pet yang kedua ini mode PvP atau mode arena. Gua lebih fokus ke defense atau pet-pet yang bisa menghasilkan shield atau pertahanan ya guys. Seperti ini petnya. Oke, kita masuk ke tahap 13 atau tahap Divine Armament. Divine Armament ini seperti yang kita tahu akan kebuka di level 90 ya fiturnya Divine Armament ini. Dan di sini kebetulan gua sudah hampir semuanya merah kecuali tameng gua ya guys. Dan ini gua spill status dari equip gue ya guys. Oke, gue akan memberikan tips and tricks sedikit untuk Divine Armament. Untuk kalian yang ingin memindahkan stat, gua hanya menyarankan kalian memindahkan stat untuk bertipe yang berwarna merah ini guys. Untuk bertipe yang berwarna ungu ataupun di bawahnya, gua sarankan tidak memindahkan stat karena itu akan mengurangi jumlah bola kalian untuk menaikkan yang namanya di season ini guys, seasonal stat. Jadi kalian itu hanya fokus untuk memindahkan status-status yang berwarna merah aja, kecuali status tersebut misalnya yang di ungunya seperti ini, PvE atau PvP damage bonus boleh kalian pindahkan seperti itu guys. Tapi selain itu gua menyarankan untuk dipindahkan ketika kalian ingin memindahkan status yang berwarna merah saja. Seperti itu guys. Oke, di poin ke 14 ini gua akan sedikit ngebahas monster archive, tentang monster archive di karakter gua. Karakter gua ini sudah monster archive di 22, atau mungkin kalian yang lebih rajin AFK di monster, kemungkinan monster archive kalian akan lebih tinggi dari monster archive gua, karena seperti yang kita tahu di monster archive ini banyak banget status tambahannya untuk karakter kita guys. Jadi jangan lupa kalian AFK-in karakter kalian untuk membuka monster archive ini guys, karena cukup penting dan cukup besar efeknya untuk karakter kalian guys. Oke guys, di poin terakhir ini, di poin ke-15, gua akan bahas tentang card album di karakter gue ini. Oke, gua akan spill kartu-kartu apa aja yang udah gua collect, karena di setiap kartu yang kita dapetin ada yang namanya collection stat. Dan collection stat ini ada yang bagus banget untuk progress atau status dari karakter kalian guys. Seperti itu. Gua akan spill card album yang udah gua miliki ya guys. Di sini ada beberapa kartu-kartu yang belum gua deposit. Jadi
saran gua dari sekarang kalian sudah mulai mendepositkan kartu-kartu kalian guys. Karena di next update kartu atau deposit kartu ini sangat berguna dan sangat besar banget efeknya buat karakter kalian. Oke, mungkin cukup segitu aja video singkat tentang review-review progres karakter High Priest gue ya, yang udah gue mainin kurang lebih setengah tahun lebih ya guys. Untuk kalian yang ingin ngasih masukan ataupun bertanya, kalian bisa tulis aja langsung di kolom komentar guys. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik tombol like and subscribe channel YouTube gue ya guys. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. See you next video. Gua Gilang pamit. Bye bye.